Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Komariatus dan teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dari Jurnal Natal Kristiono, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama, bangsa Indonesia mempunyai ideologi atau prinsip yang berbeda dengan negara lain, di mana ideologi tersebut diambil dari nilai-nilai masyarakat Indonesia itu sendiri. Pancasila mulai terancam pada saat reformasi karena banyak terjadi perubahan dalam semua bidang kehidupan. Jadi, di era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru ini, adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan keterpurukan hampir di semua kehidupan. Kepercayaan terhadap Pancasila mulai memudar, dan era reformasi telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, bahkan termasuk dalam dunia pendidikan. Pancasila mulai tergeser saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan. Selama 18 tahun, kondisi bangsa Indonesia belum sepenuhnya pulih dan stabil. Pada era globalisasi dan teknologi mulai maju seperti saat ini, sumber daya manusia Indonesia belum juga membaik. Sudah saatnya masyarakat Indonesia sekarang mengaplikasikan nilai-nilai ideologi Pancasila secara nyata dan tetap harus dipertahankan. Kemudian, pendidikan Pancasila merupakan salah satu cara agar generasi selanjutnya tetap bermoral yang baik. Tapi sekarang kekuatan Pancasila mulai melemah karena kurangnya minat pada mahasiswa. Jadi salah satu faktor menurunnya moral generasi bangsa yaitu kurangnya minat pada pendidikan Pancasila. Karena semakin jauh dari Pancasila, semakin jauh pula sikap nasionalismenya kepada bangsa. Di sini saya akan menggunakan metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan peristiwa atau gejala secara sistematis dan akurat dan berhubungan dengan persamaan atau perbedaan antar fenomena. Yang kedua, data disajikan dalam bentuk tabel. Yang ketiga, sampel penelitian di MKU atau mata kuliah umum Pancasila Rombel 70 Universitas Negeri Semarang dari September hingga November 2017. Yang keempat, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara, angket, observasi, pengukuran fisik, dan percobaan laboratorium. Yang kelima, data primer diperoleh dari angket atau kuesioner. Yang keenam, analisis kuantitatif, yaitu selalu berhubungan dengan angka dengan sajian berupa gambar grafik. Yang ketujuh, pengumpulan data menjadi satu yang diambil dari internet, jurnal, artikel, dan lain-lain. Di sini ada tabel dari observasi yang dilakukan. Yang pertama, kuesioner ini berjumlah 50 responden yang selalu melaksanakannya. Kemudian pernyataan pertama, implementasi sila pertama mahasiswa baru sudah baik dan sudah diterapkan. Kemudian keharmonisan antar umat beragama 90%, melaksanakannya 10%, belum melakukannya. Kemudian membela kebenaran dan keadilan 30% selalu melakukannya, 35% sering melakukan, 35% kadang-kadang. Kemudian sikap kemanusiaan 55% sering melakukan dan 45% kadang-kadang. Menghadapi hari baru 55% selalu melakukan, 45% sering melakukan. Kemudian timbal balik 85% selalu melakukan, 10% sering, dan 5% kadang-kadang. Memberikan pengakuan 85% selalu melakukan, 10% sering melakukan, dan 5% kadang-kadang. Menerima hasil perundingan 60% selalu melakukan, 30% sering melakukan, 10% kadang-kadang. Dan berinovasi 10% sering melakukan, 75% kadang-kadang, 15% tidak pernah melakukan. Rasa nasionalisme 90% selalu melakukan,
10% sering melakukan. Karakter tangguh untuk negara, 40% selalu melakukan, 50% sering melakukan, 10% kadang-kadang. Kemudian menghormati keputusan musyawarah, 70% selalu melakukan, 30% sering melakukan. Bertanggung jawab, 25% selalu melakukan, 50% sering melakukan, dan 25% kadang-kadang. Patriotisme, 10% selalu melakukan, 60% sering melakukan, dan 30% kadang-kadang. Jujur dan menghargai, 25% selalu melakukan, 60% sering melakukan, dan 15% kadang-kadang. Keaktifan organisasi, 5% selalu melakukan, 15% sering melakukan, 55% kadang-kadang, 25% tidak pernah melakukan. Kemudian berorganisasi, 5% selalu melakukan, 35% sering melakukan, 40% kadang-kadang, dan 20% tidak pernah melakukan. Kemudian kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 30% sering melakukan, 55% sering melakukan, dan 15% kadang-kadang. Toleransi, 65% selalu melakukan, 30% sering melakukan, 5% kadang-kadang, 5% juga tidak pernah melakukan. Kemudian yang terakhir menebar kebaikan, 65% selalu melakukan, 30% sering melakukan, dan 5% kadang-kadang. Dapat disimpulkan, tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama, penerapan Pancasila sila pertama pada responden sudah baik untuk 3 indikator, sedangkan 1 indikator lainnya belum baik. Yang kedua, penerapan Pancasila sila kedua pada responden sudah baik untuk 3 indikator, sedangkan untuk 2 indikator yang lainnya belum baik. Yang ketiga, penerapan Pancasila ketiga pada responden dua indikator sudah baik, tetapi untuk 1 indikator lainnya belum baik. Kemudian penerapan Pancasila sila keempat pada responden, semua indikator sebanyak 3 indikator sudah baik. Kemudian penerapan Pancasila sila kelima pada responden, semua indikator sebanyak 5 indikator sudah baik. Sehingga untuk kedepannya penerapan Pancasila sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam lingkungan responden harus ditingkatkan lagi supaya menjadi maksimal. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.